sebenarnya cerita apa tuh? Maksudnya ini ya, kalau tebakan ini ada hubungan dengan pandemi atau apa atau nggak ada? Jadi kita rilis kemarin itu single sekaligus video klip. Itu syuting di mana sih? Di Bandung, Di di Jember. Di Jember. Sebuah gudang besar lah. Oh itu gudang besar. Gudang. Ide bubar dari siapa, Gung? Ini bubar kayaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Ya, assalamualaikum guys. Ini gue sekarang lagi di Bandung, masih di Bandung. Sebenarnya mau ketemu tempat sahabat gue, namanya Kang Eben. Jadi emang udah pernah janjian mau ke Bandung, tapi ya sekarang beliau udah nggak ada. Sekarang gue ketemu mungkin bisa ketemu keluarganya. Intinya mau ziarah, terus pengen tahu apa-apa aja sih yang ada. Dulu Slang sama gue pernah latihan di studio ini, studionya Burger Kill di rumahnya Kang Eben, Jalan Gemuruh nomor 171. Nah, jadi di sini nih tempat tinggalnya Kang Eben nih. Nah, karena Kang Eben udah nggak ada, gue janjian sama Mas Agung, Kang Agung, main gitar juga. Ya mudah-mudahan bisa ngegaitin gue masuk ke dalam. Kita tunggu Mas Agungnya. Assalamualaikum guys, ini gue sekarang ada di tempatnya sahabat gue. Jadi waktu itu bulan apa ya waktu pas kita di God Bless. Oh iya. Agustus ya. Agustus waktu itu janjian sama Kang Eben mau datang ke Bandung, ternyata kesampaian. Tapi Kang Eben udah nggak ada. Tapi spirit dan energi Kang Eben diteruskan sama saudara-saudara kita. Burger Kill. Ada Agung, ada Aden. Nah, ada lagi yang spesial lagi, nggak sengaja juga ketemu sama sahabat gua di sini. Akhirnya gue todong jadi co-hostnya kita, co-hostnya di Ivanka TV. Thank you banget. Gue yang thank you. Tertransaksi lukisan nanti. Oh itu harus dong. Langsung harus dong. Iya. Jadi sepeninggalannya Kang Eben kan, udah nggak ada. Tapi energi dan spiritnya tadi Kang Eben kan tetap dijalanin. Terus apalagi gue dengar udah keluar single yang baru. Itu pasti anak lama itu. Nggak mungkin kok. Iya. Temen lo pasti itu. Jadi Kang Eben nggak ada. Ternyata Burger Kill tetap berjalan, tetap berkreasi bikin single. Terus gimana gue bisa ceritain nggak? Sebetulnya ya dari pas ya sebelum Eben nggak ada juga kita emang udah ada rencana buat bikin single. Jadi kan kita sebelum yang kejadian peninggalan Eben itu kan ada kejadian besar juga di Burger Kill. Jadi vokalis kita kan udah yang ngundurin diri dari Burger Kill. Kan? Jadi kita fokus cari vokalis dulu waktu itu. Ya sudah dapat, udah sempat latihan juga 3-4 kali ya keserampannya. 3-4 kali latihan.
per bulan Juli kalau Oh iya, mulai latihan. Juli udah mulai latihan lagi. Cuman ketika kita ada event, kita belum ngangkat dulu si vokalis yang baru. Jadi ada beberapa event tuh yang kita pakai vokalisnya siapa dulu. Oh, siapa dulu. Nah, jadi satu event bisa pakai 2 vokalis. Featuring-featuringan. Gitu. Okay. Tapi orang juga udah tahu siapa namanya, kondisi ABK lagi kayak gitu. Iya. Nah, terus pas ya rencananya itu pas di God Bless itu kita udah ngobrol-ngobrol lagi. Kita punya rencana untuk announcement vokalis itu di single baru. Gitu. Oh. Jadi udah ngobrol juga. Jadi belum pernah manggung tuh sama si vokalis baru? Belum pernah sama sekali. Siapa namanya? Ronald. Ronald. Dari California. Ya. Terus jadi ya udah obrolannya itu udah ke situ. Jadi nanti setelah God Bless kan ada satu event lagi kan. Nah setelah itu baru kita fokus untuk bikin single ceritanya. Bikin single itu untuk announcement vokalis baru ceritanya. Ada kejadian itu kan. Ya. Ada kejadiannya peninggalannya Eben. Ya. Nah dari situ ya jadinya buat kita ada 2 momen. Jadi ya karena ada kondisi baru lagi. Jadi ya setelah itu kita mikir untuk announcement berikutnya berarti kita tetap lewat single. Ya. Gitu. Ya announcementnya berarti announcement formasi yang sekarang gimana, ya, vokalisnya siapa, dan BK itu secara kedepannya bakal gimana, berapa orang di BK gitu. Ya. Jadi itu sekalian di situ. Nah, itulah makanya kenapa single itu dibuat di situ. Nah kalau misalnya tema singlenya sendiri itu udah sempat diobrolin juga. Ya jadi Eben juga udah sempat ngobrol. Untuk single berikutnya kita lagunya yang ngebut-ngebutan aja yuk. Ngebut. Karena waktu itu tuh ya gua, Mas Ramdan, Eben, Putra juga lagi senang musik-musik yang lagi ngebut thrash metal lagi yang old school lah gitu. Thrash metal gitu, crossover gitu. Iya, jadi udah deh kita bikin yang ngebut aja gitu. Ayo jalan. Ya. Sepeninggalan Eben, jadi yang kita bawa hanya itunya. Ya. Jadi kita bikin lagu konsepnya itunya. Jadi secara BPM kita ambil tempo yang cepat, musiknya agresif. Itu udah sesuai ya berarti ya dengan si single yang baru ini sesuai dengan apa yang direncanakan. Iya, betul. Jadi ya secara konsep ya ini kenapa ngebut musiknya, yaitu salah satu keinginannya band juga gitu. Bahwa musiknya pengen yang cepat untuk yang sekarang. Nah itu kenapa single BK yang sekarang bisa dibilang cepat, lagu yang paling cepat yang pernah BK buat sebelumnya. Iya bisa jadi sih. Agresif banget tuh Bang gitu. Secara BPM paling cepat di antara semuanya. Iya. Waktu pas pengerjaan di single itu ada kendala nggak atau ada sesuatu apa gitu yang spesial karena kan karena adaptasi vokalis baru kan. Pertama vokalis baru terus datangnya band. Iya betul. Ya kan? Ya, penyesuaian sih. Jadi kayak misalnya kalau pas gua sendiri pas gambar gitar gitu ya, bikin riff gitar biasanya kan berdua tuh untuk riff gitarnya kan. Pasti kita tuker pikiran berdua gitu gimana kira-kira sih konsep gitarnya gitu. Terus kadang ada gontok-gontokan, debat-debat juga gitu. Itu asiknya kan di situ kan. Enggak, menurut gua gini, ini nggak bisa untuk lagu ini. Ya udah, jadi kan itu berjalan bertahun-tahun kan seperti itu kan. Hilang. Sampai akhirnya pas kemarin nggak ada itu ya, hilang itu. Sendirian ini untuk nyari riff gitarnya dulu gitu. Yang biasanya ada partner in crime untuk divisi gitar gitu. Sekarang sendiri. Jadi sebenarnya perdebatan itu dirindukan lagi akhirnya. Iya, banget. Pasti itu. Jadi akhirnya malah debat sendiri. Ben nggak akan suka nih yang kayak gini. Jadinya kayak gitu. Lu punya imajinasi itu ya? Iya, jadinya mikir 2 kepala gitu untuk di sisi gitarnya. Kayak gitu sih. Itu sih kendala yang paling beratnya gitu. Dan sempet juga pas bikin malah banyak ngelamunnya gitu dibanding kreatifnya gitu itu sih. Atau kalau Mas Ramdan gimana? Sama sih. Biasanya kan memang polanya kalau proses kreatif seringnya berangkat dari gitar ya. Gitar oriented sebenarnya ya. Berangkat dari gitar. Seringnya sih. Ya. Tapi misalkan gue punya part, gue punya figur baru, nanti di-combine. Atau Putra punya pattern drum yang bisa dimasukin. Semua ada kontribusi, cuman berangkat memang dari gitar. Terus kirim-kiriman file. Kalau misalnya Agung sama Ben udah beres nih bikin pola gitarnya, kirim file buat diisi drum ke Putra, dari file ke gue buat diisi bass. Habis itu baru
workshop lagi sama-sama Oh, bareng-bareng dulu. tetap di rumah Agung. Oke, oh. Nah tetap sih kita merasakan ada yang hilang pas kita workshop bersama yang single yang terbaru ini, karena memang cuma berempat workshopnya. Biasanya kan ada itu sih, dan biasanya juga workshop juga tetap pada akhirnya ada debat-debatan lagi, drumnya mending gini atau bassnya mending gini. Kadang gue juga suka interupsi, mending gitarnya diginiin soalnya bassnya begini, dan itulah standar proses kreatif. Itu sih yang hilang. Nah itu tambahannya ya, kan kalau buat gue pribadi di rumah kan seringnya kan, Eben tuh pasti, yuk ngerjain lagu yuk, ayo briefing, rumah semangat. Besok bareng tuh, besok Maksudnya ke rumah siapa, Gung? Memang workshop biasa di Agung. Di rumah. biasanya di Agung. Seringnya gitu, jadi kan lebih kerasa lagi kan. Biasanya ada Eben gitu di rumah, di ruangan itu gitu kan. Oke. Ini pas bikin, Pas bikin sendirian gitu ya. iya. Tapi yang waktu pas proses yang judul singlenya apa? Roar of Chaos. Roar of Chaos. Divisi lirik, Pan. Tanyain, Pan. Nah, kalau lirik kayaknya wilayahnya dia. Gimana tuh? Itu sebenarnya cerita apa tuh? Maksudnya ini ya, kalau tebakan ini ada hubungan dengan pandemi atau apa? Atau nggak ada sama sekali? Apa nih? Nggak ada sih, Chaos-chaosnya apa? Kalau hubungan sama pandemi enggak. Ini lebih ke pengalaman personalnya si vokalis si Ronald. Oh, yang Jadi bikin dia? memang basic dia yang bikin. Oke. Bahasa Indonesia, dia sketching. Nah pas kita workshop baru kita olah bareng-bareng. Dan memang mau bahasa Inggris kan, jadi translate ke bahasa Inggris. Dan menurut si penulisnya tentang apa katanya, Dan? Intinya sih ada satu orang yang masuk ke circle kita nih. Satu orang masuk Dan merusak. Ya. Jadi bossy lah, jadi so ide, tapi nothing gitu, nonsense aja jadinya tuh. Ternyata tentang interpersonal tentang hubungan personal individu ya. Tadinya lagu itu mau dibuatnya, lagu pertama itu singlenya kan pengennya yang tema spirit. Jadi walaupun cepet, tapi temanya spiritnya Semangat lah gitu. Ada lah gitu ya. Karena kan kondisinya backup paling relate kan itu untuk sekarang gitu. Kita harus survive, bangkit lah dan gitu lain-lain. Cuman ngelihat dari konstruksi nada segala macam patternnya, kayaknya ini chaos banget lagunya. Oh iya. Pas musik udah jadi tuh, kayaknya ganti lirik deh temanya. Nggak cocok kalau tema itu, buat gitu. ngebangun semangat atau yang spirit itu. Nggak cocok sama musik nih. Baru Ronald twist. Gitu. Sebenarnya itu tentang itu. Dan Tadinya itu mau proses terakhirnya di situ, di lirik. Iya. Di lirik. Iya. Gitu. Tapi kalau gue ngeliat, kalau vokalis artinya si Ronald itu bukan hanya sekedar model yang bernyanyi aja ya. Dia sekarang dia penulis lirik ya. Ya, dia, Itu apa selain potensi salah satu kelebihan yang kriteria yang diinginkan kalian kan pasti. Dan bisa dikatakan cukup cepat untuk proses penulisan liriknya kalau Ronald. Iya. Karena dia memang udah terbiasa di proses sebelum di BK kali ya. Iya. Untuk menulis lirik. Itu menarik sih, dan itu seberapa cepat tuh? Maksudnya apakah waktu harian ini nggak cocok nih? Saat Hitungan itu juga hari, dia nulis. langsung cepet. Hitungan hari. Wow. Dan katanya emang ya temen yang beberapa kali kerja sama Ronald, jadi dia kalau nulis lirik panjang banget. Oh gitu. Jadi emang seneng nulis, juga ngalir dia nulisnya. Dan Indonesia waktu itu. Indonesia. Basicnya Ronald bikin Indonesia. Terus kita olah karena kita pengennya bahasa Inggris kan. Oke. Ya udah kita translate ke Translate. Inggris. Tapi maknanya semua sesuai dengan apa yang Iya. Ya. Dan sorry nih, kalau nggak bisa dijawab nggak apa-apa, mungkin agak sensitif. Apakah Ronald keluar dari band lamanya? Enggak sih. Tetap jalan. Tetap jalan. Dan boleh ini nggak apa? Dia tetap nggak atau additional atau? Kalau di Burger Kill tetap. Dia tetap. Oke. Oh, Ya, jadi ya tetap. ada member tetap di kita gitu. Wah, selamat ya dapat. Thank you. Ada yang hilang, Iya. ada yang dapat. Iya. Iya. Dan itu tuh bisa dibilang Ronald itu pilihannya Eben. Oh, Bisa dibilang kayak gitu ya. Karena pada saat vokalis lama kita keluar, kita tuh benar-benar nggak tahu nih siapa gitu. Udah nggak bisa mikir. Iya. Lalu Kan nggak punya si ide Eben siapa. udah merekomendasikan. Nah, Eben rekomendasiin itu ya. ngeromanisin. Ronald. Sok siapa? Dari Agung, dari Ramdan, dari Putra ada ide nggak siapa gitu ngasih masukan. Kita juga belum bisa mikir siapa. Akhirnya udah Ronald coba, oke, cocok. Tadi menarik sih saat ini Pak, saat dia bilang semua butuh berpikir dulu gitu kan. Gue nggak bisa mikir. Iya. Ada nyerempet
bahas almarhum Eben nih. Hmm. Saat Eben pergi, apakah langsung cepat berlari, kalian mau bangkit atau butuh adaptasi juga? Malah sempat Ada mau ada bubar. ada. Oh iya, serius, Iya. serius loh. Kalau gua pribadi sih gua Nggak, pribadi ya. Ada kan wajar ya ada episode Iya. ada episode inilah apa goyah atau Pasti. Pasti. serius Karena itu ya? energinya Eben di Burger Kill Iya. sendiri. Iya. Wah. Dan itu ide bubar dari siapa Gung muncul? Enggak sih, enggak ngomong semuanya. Oke, tapi Cuman oh. ya kalau gua pribadi pas denger kabar itu, wah bubar ini deh. Ini bubar kayaknya deh. sempat Iya. kebayang itu ya. Ternyata ya Karena yang lain juga sama. yang lain juga memperkirakan itu. Iya. Lebih kalau gue sih lebih ke anjir gimana ya, udah benar-benar kayaknya nggak bisa ngelanjutin juga, mau lanjutin gimana, Iya. benar-benar yang lagi shock ya, Iya. jadi nggak bisa mikir terus. Gak bisa mikir jernih saat itu ya. Nggak bisa. Iya, sama ternyata Agung juga kayaknya band gitu, Butuh berapa lama tuh episode Nah, healingnya. dari Ya. meninggalnya Ben kan kita tiap hari di sini kan. September kan? Dari Iya, September. 3 September. Ya, itu kan kita selalu di sini tiap hari. Iya, Tiap hari di sini pagi sampai malam ya. iya. Ya di hari keberapa gitu kita mulai lah coba untuk ngobrol Ngebahas mau band gimana gitu. Terus ya ternyata di sisi lain masih ada juga kan spirit harapan kecil nih bisa Iya, dibilang iya. gitu untuk berpikir kira-kira kita masih mau bisa lanjut nggak? Ya ternyata yang lain pun sama gitu dengan bilang ya masing-masing bilang ya gue masih ada harapan, gue masih ada spirit, gue masih ada semangat gitu. Oke, kayaknya kita bisa untuk lanjutin kalau gitu. Ya tapi di sisi lain pun ya itu kan kita juga ada input dari luar juga kan, dari teman-teman Di sekitar gitu. Inputnya boleh tahu nggak? Inputnya Apa? mereka Support. gitu. Pokoknya BK tuh jangan sampai bubar. BK jangan sampai bubar. Kalian harus terusin kayak gitu lah. Sampai akhirnya kita udah mutusin, oke, kita udah bisa nih untuk lanjut lagi. Sekarang tinggal kita ngobrol sama keluarganya gimana. Ya. Jadi kita juga ada kekhawatiran kalau misalnya kita terusin ternyata keluarganya nggak mau. Keberatan atau gimana gitu. Kan kita juga gak enak Sorry, juga maksudnya kan. keluarga Eben. Iya, ya istrinya, orang tuanya gitu. Van tadi menarik tuh waktu lu bilang Burger Kill ternyata band keluarga ya. Iya, sangat Kurang lebih slang juga begitu ya sebenarnya. Iya. Kita Enggak ada analogi bahwa ngebikin band tuh kayak ngebangun keluarga tuh Burger Kill bener-bener gitu ya. Iya. Begitu sedemikian melibatkan keluarga pada saat Iya, Eben nggak ada. iya. Terus ini Burger Kill mesti jalan seperti apa, keluarga dilibatkan gitu ya. Iya, ya itu dari keluarga juga bilangnya gitu sih, dari orang tuanya ya terutama. Ya ngasih obrolan ke kita tuh yang ya Burger Kill tuh keluarga besar gitu. Jadi bukan hanya kalian berlima gitu. Jadi di pinggir-pinggirnya juga itu harus kalian pikirin juga. Dan yang selain dari itu, yang kalian harus pikirin juga kalau band ini bubar, kasihan dong perjuangan anak saya udah sampai sini katanya gitu. Wow, ternyata pas kita dapat kalimat itu dari orang ya, tua. iya langsung dari orang orang tua. tuanya. Jika kita udah dengar kalimat itu ya kita malah tambah ini ya Mas ya. Iya, Ya spirit kita juga lebih kebangun lah. bangun lagi gitu. tapi Jadi kita- Ramdan cerita Hmm. justru ada keenggak enakan hati apakah keluarga pengen justru berhenti gitu ya, sempat mikir gitu takutnya juga. ya, takutnya. Oh, takutnya Iya, begitu. khawatir gitu ada, takutnya. Bener-bener kita tuh pikiran saat itu yang Kusut aja gitu. kusut banget gitu, mikir ini mikir itu segala macem lah, sampai akhirnya ya itu kita akan tahu setelah kita ngobrol kan. Makanya kita personil dulu ngobrol, habis itu ngobrol sama keluarga, sama Bubu juga. Akhirnya ya udah dapat pencerahan, dapat semangat, kita kebangun lagi spiritnya. Ya. Akhirnya udah kita yuk jalan. Jangan Dari itu dari keluarga, dari lingkungan terdekat, semua tuh pada bilang gitu. Pokoknya kita pasti support untuk Burger Kill. Dan kalau kalian perlu apapun yang bisa kita bantu, pasti kita bantu gitu. Jadi Ya. semua tuh Ya. pada bilang kayak gitu gitu. Ya, Alhamdulillah ya banyak yang support. Iya, alhamdulillah. Tapi Dari itu- tapi pada saat itu, pada saat emang udah ada dukungan keluarga dan udah nyatu banget itu ya tekadnya gitu untuk dijalanin Iya. ini. Itu kan pertanyaannya kan pada saat itu belum ada vokalis kan? itu udah. Justru Sudah ada. justru
Eben udah ngincer ya. Ya udah bawa, Eben yang bawa kan itu kan. Oh, yang sudah. rekomendasinya Udah, kan cuman Eben. belum kita publish. Ya. Oh, tapi cuma kita belum udah dipublish latihan. aja. Kita Udah sembunyiin sempat dulu si latihan. vokalis Sempat barunya. latihan. Tapi latihan udah. Oh gitu. Tapi gue ngerti sih pertanyaan Ivan. Maksudnya Ivan juga bingungnya adalah emang vokalis yang lama sudah menyatakan diri mundur udah lama juga berarti. Udah. Oh tuh udah Awal lama. tahun Karena udah dia tahun. udah mulai ngincer kan. Ya. Ya. Oh awal tahun Januari 2021 udah mengundurkan. Ya. Iyalah Udah mulai- beberapa udah. waktu dari situ sih. Dan sama yang si apa Ronald ini juga udah latihan tapi belum dipublish. Belum Ya. dipublish. Oke. Karena rencananya beres event yang itu kan, yang God Bless. Terus kita fokus bikin single. Nah di situ Publishnya announcement-nya. pakai single, bukan pakai Iya. berita di sosial media Iya, gitu. jadi kita fokus Tapi sebenarnya karya. proses kreatif dengan Eben juga belum ada ya. belum. Oke. Baru wacana, baru ide. Ya, ide dasar Itu baru gitu. ide. Baru gagasan ya. Ya. Terus kalau berarti single ini rencananya mau menjadi seperti apa sih? Apakah ini bagian single ini adalah nanti akan bagian dari album yang nanti bakal dikeluarin dari Berserkil? Karena gue denger udah 8 single katanya. Bener gak sih gue? Kan jadi satu jadi Masih di album. sini tapi 8 tapi masih di sini. Masih ada di dunia itu yang muter-muter. Iya, di dunia ide, betul. Tinggal ditarik aja itu, tinggal ditarik satu-satu. Kalau single sih ya kita bikin dulu sekarang gitu ya. Terus kita ya dengan apa ya, dengan kondisi yang sekarang gitu ya, Iya. sebisa mungkin kita tetap bisa Tetap bikin produktif. ya produktif, proses kreatif terus berjalan gitu. Ya kita nabung lagu juga. Dan rencananya nanti ketika udah materinya udah cukup untuk album, single ini pasti dimasukin juga ke situ. Oke. Terus sampai video klip pun udah Udah beres. Langsung. Udah Jadi sempat kita rilis kemarin itu single sekaligus video klip. sampai Itu syuting di mana sih? Di Bandung, Di di Ujung Bandung. Berung. Di Ujung Berung. Di sebuah gudang besar lah. Oh itu gudang besar. Gudang. Di gudang, disulap di tempat syuting. Tapi off airnya masih belum ada. Belum. Ya kita ya virtual show sih ada. Udah sempat. Hmm. Oh, udah sempat. Kemarin kita ada, dan sebelum kita ngambil virtual show sama pihak lain, Ya. kita juga sempat juga bikin showcase sendiri gitu. Oke. Jadi kita bikin virtual concert, virtual Sendiri, show ya. sendiri gitu. Jadi itu satu rangkaian sama announcement vokalis baru sebetulnya. Ya. Oke. Jadi publish vokalis baru itu pakai single baru dan video klip. Ya. Nah, habis itu rangkaian berikutnya manggung pertama dengan vokalis baru itu di event yang kita bikin sendiri. Sebelum kita ngambil event dari orang, kita bikin dulu event sendiri, announcement live perform sama vokalis Sama kelas baru ini. di bulan Desember kemarin gitu. Itu menarik, showcase sudah bisa ditonton di YouTube, Bung. Udah. Udah. Udah ada ya di YouTube. Maksudnya Ya? di channelnya apa? Di Berserkil. Berserkil. Official. Berapa lagu tuh showcase? 4 lagu. 4 lagu. Iya. Oke. Menarik sih bikin Menarik. konten sendiri ya. Iya. Panggung nggak ada, bikin panggung Bikin sendiri, Iya ya. nggak? Iya. Enggak Wartawan nggak ada yang mau ngewawancara, lu jadi wartawan Iya sekarang. benar sekarang. Kita nggak punya TV, kita bikin TV Bikin sendiri. TV sendiri. Oh, Iya, iya. benar. Iya. Bikin program sendiri. Aduh. Terus next berarti rencananya apa lagi, Gun? Ini kan masuk di singlenya udah selesai. Ya. Klip udah selesai. Ya. Sekarang kita fokus untuk lagu baru lagi. Untuk lagu Single baru. Ya, Single baru lagi. berikutnya. Lagu Ada target berikutnya kapan? pengennya Maret ini kita udah punya karya baru lagi, single Maret kedua. Dan ya kenapa Maret, karena kita kejarnya hari lahirnya Eben kan gitu kan. Oh gitu. Oh, Ya, kalau ada bisa saat itu. kejar Ada- situ ya, ada momen yang momennya, dikejar ya. iya. Tuh. Sejujurnya gue pertama kali lihat Roar of Chaos itu, yang gue pikirin tuh langsung apa? Apa? Anjing Eben. Lo tau, lo atau atoh tuh bahasa Indonesianya kesenangan. Seneng. Bahagia banget, Happy lah ya. girang gitu. Ya itu dia. Gue bilang nih Eben pasti, almarhum Eben ini pasti girang banget. Kenapa dia girang bakalan? Karena ya itu dia, Terus spiritnya lanjut dia, terus. spiritnya dilanjutkan nih sama teman-teman ini yang Iya. Betul. gokil nih teman-teman gokil. Tapi nyambung ya. Kalian tuh walaupun Ebennya udah nggak ada, tapi spirit Iya. semangatnya dia ini yang tetap bisa terus bergulir. Iya. Nah, lu main gitar tanpa ada Eben apa rasanya? Berat pasti ya. Berat banget. Lu mau acara God Bless aja dia main gitar, sampingnya dia Eben. Iya. Iya, sampingnya Eben. Iya, sampingnya Eben. Host juga bareng kan gitu kan, jadi host Iya, dadakan di situ kan. Nge-host juga bareng lagi. Iya. Iya. Ya kalau buat gua sih yang dirasain kan bareng Eben tuh bisa dibilang dari tahun 2012
2002 itu udah banyak ngelewatin fase bermusik Segala gitu ya, macam ya. segala macam gitu. Jadi ya yang gua rasain juga kalau band itu kayak setengahnya gitu, setengahnya partner bermusik gua tuh ya band, Kayaknya semangat ya, partner bergitar gitu ya. nyawa musik lu tuh setengahnya ada di event gitu Iya, kali, boleh iya, dibilang gitu bisa kali ya. bilang gitu. Dan band pun gue Begitu yakin juga. sama gitu. Ya bahkan ada beberapa media juga yang apa ya menganalogikan tuh ya kalau Agung sama Eben tuh kayak kampak katanya kayak Kayak gitu. kampak, ya. Kampak yang Iya, apa, dua sisi gitu. Iya, Ya kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya sekarang ditanyain gimana rasanya main gitar tanpa ada Eben ya rasanya setengahnya hilang gitu, kayak gitu sih. Terus mau ngobatinya gimana, Gung? Proses kreatifnya kan kalau gitu terganggu nggak atau Pasti terganggu Pasti, ya? ya. Terus Sedikit gimana banyak. solusinya atau lu punya healingnya atau penyembuhannya gimana? Healingnya salah satunya misal dengerin musik-musik yang Eben sering dengerin. Salah satunya gitu. Jadi ya kan walaupun kita sama sering bareng gitu ya, tapi kita sama-sama tahu kan secara detailnya apa sih yang lebih Eben suka gitu, band-bandnya Iya. kah, figur ritmisnya kah atau apapun itu gitu. Jadi banyak dengerin ke situ juga gitu. Malah jadi tambah menyelami event justru pada saat eventnya udah nggak ada Iya, gitu ya. gitu. Kalau dulu kan rasanya oh ini udah ada lah bagian Iya, Eben, iya. ini gua gitu. Menyerap Iya. referensinya Eben. Jadi ke situ juga kalau sekarang gitu. Gitu. Tapi gue salut sama Van. Kenapa Van? Ini band diuji dengan kehilangan personil beberapa kali. Iya. Waktu itu sebelumnya Iya, udah pernah Iya. juga ya, Ya kalau gua sendiri dua fase, ada personil yang ya maksudnya partner di band yang meninggal yang gitu. hilangnya. Iya, iya. Dari vokalis yang pertama Ivan, sekarang Eben. Jadi dua kali ngerasain kayak gini tuh aduh ada lagi kejadian kayak gini gitu. Iya. Tapi kalian memang pasti, gue yakin dengan kejadian-kejadian ditempa sama kondisi oleh semesta ya. Iya. Iya. Dan tetap bangkit, tetap tegar, Iya. pasti akan gue prediksi akan menjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Amin. Dan Eben juga bilang itu. Jadi waktu pas sama God Bless itu di eventnya God Bless kan bareng tuh, kita kan barengan ya. Ya sama Brindi juga sih. Kita ngobrol di luar. Jadi lagi soundcheck, ngobrol di luar sambil ngopi. Ya Ben bilang, BK tuh kalau kita inget lagi ke belakang katanya Ben, dari yang fasenya apa, gimana gitu ya, sampai sekarang bisa di titik ini, sadar nggak lo? Banyak banget fase yang dimana kita ngerasain ini bakal berhenti tapi ternyata malah jalan lagi gitu. Jadi Eben maksudnya apapun kondisinya di Burger Kill tuh kalau gue yakin katanya, gue yakin bahwa ini selalu kondisi yang terbaik untuk Burger Kill. Jadi kita nggak usah khawatir Mau untuk ada kedepannya apapun kayak itu ya. Iya. Mau ditempa seperti apapun itu ya. Iya, ternyata obrolan terakhirnya ya salah satunya Seperti itu. itu ya. Sekarang di kondisinya seperti ini. Tapi kita harus tetap yakin bahwa ini tetap Tapi yang terbaik. dia benar-benar mewariskan pernyataan optimis ya, dan ya. Betul, betul. Iya. Artinya dia sebenarnya ini band harga matinya adalah harus lanjut terus. Iya. Dia itu sosok yang optimistik memang. Oh gitu. Sangat. Sangat optimistik. Itu yang jadi salah satu yang jadi bikin kita semangat juga akhirnya. Ada Iya. sisi itu Iya. di dalam event tuh. Kan kondisinya waktu sama Gardes juga berpikir bukan dalam keadaan utuh ya, Baik-baik bisa aja dibilang waktu kan. itu ya. Iya. Iya. Tapi kan Saat itu nyanyi siapa ya? dulu beberapa event pernah sama Barus, siapa lagi Mas Aji juga hampir ya mau ada Iya. Dan Farlan. Terus siapa? Nyang Taring, Nyang. terus Anggi Anggi ATM, event jepit, Daniel juga. Daniel. Terakhir. Oh Daniel sempet ya? Sempet. Kayak gitu sih. Sip, gua pikir ini udah cukup mengobati teman-teman event KTV atau teman-teman Burger Kill yang nonton di event KTV untuk tahu Iya. bagaimana Burger Kill Kondisi mereka ya. kondisinya mereka, bagaimana mereka tetap bangkit dan mengambil spiritnya dari Iya. Kang Eben Iya. sehingga keluar single baru. Single baru, Iya. tour baru juga. Tur Oh, baru akan tur. Iya. Kita bulan Agustus kita ke Eropa, Oh iya. main di Wacken gembira. Festival. Wow, kabar gembira Burger Kill mau tur ke Eropa. Iya. Mudah-mudahan insya Allah. Berapa sih, titik belum tahu Gung? Yang udah fix, Yang udah sih fix di di Wacken. Wacken Festival. Oh Wacken itu. Hamburg. Ya, tapi kita sambil
ya penetrasi buat Penetrasi juga. nggak mau juga dong ke Eropa cuma satu titik kan, jadi Iya dong, kita, iya dong. betul. kita cari partner buat bisa tour before dan after si Wacken Festival itu. Oke. Iya. Oke. Masih diolah lah. Dan semoga kondisi di dunia juga pandemi ini juga nah, mereda ya. Itu yang penting. Amin. Iya. Amin. Karena biar semua juga ngerasain gimana orgasmenya kita bermain Di atas musik di atas panggung, panggung. Iya. Betul. Karena selama ini ya kita menerima dengan kondisi apa yang ada, kita menerima semesta seperti ini, kita Iya. terima aja. Iya, betul. Mas Agung, makasih banyak. Mas Sama-sama Agung, sih, Pak. makasih banyak. Makasih, Pak. Terima kasih. Burger Banyak Kill hormatan. harus tetap tegar berdiri, Amin, gua amin, support 100% teman-teman Terima Slankers kasih. semuanya, teman-teman Slank juga Doakan. Terima support. kasih. Terus Doain. apalagi nih, gue thank you banget nih. Gue juga thank you. Ini makasih banyak. Ini keajaiban loh. Karena sejujurnya gue baru bisa ziarah, Pan. Sama ini. Sama kita. Sama kita. Gue datang sendirian ternyata ada kalian, gila ajaib banget. Siap, Ceh. Gua makasih Sama-sama, banyak. Pan. Thank you, Pan. Ya, thank you banget. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you teman-teman. Ya, sekali lagi thank you ya. Terima kasih. Kan. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama, Agung. Nuhun. Ini gua ada stiker Niko Slang. Niko Slang ini buat dengerin. Waduh. Ini kalau nggak salah bisa di-charge sambil Bluetooth ya? Bluetooth, bisa Bluetooth. Terima Kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Banyak ya. Terima kasih Thank you. banyak. Thank you. Siap, sama-sama. Ada juga nih. Ada juga oleh-oleh. Dari sini kata lagi datang ke Bandung, mumpung lagi datang. Oleh. Bikin produk parfum ceritanya. Mas. Oke, mereknya Frago. Eh, Nah, punyanya Kang Agung. Frago Fragrance. yes. Wah, ini jangan-jangan nanti Kalau Jumatan kan harus wangi. Nah, iya. emang harus wangi. Minimal Cuman, buat hari Jumat ya, lah. kalau malam minggu wangi di Bandung bahaya. Hah? Oh iya, nanti cewek-cewek Bandung dong. Kang Agung, makasih banyak. Terima kasih Ya, sama-sama. Dapat dari Frago. Thank you, Mas Agung. Sami. Kalau mau dapetin di mana, Gung? Ya, oh iya, kalau mau beli di mana nih? Di Bandung ada tokonya, Bandung tapi ya kita juga ada online. Ada online juga. Frago online. Di Frago Instagram ada. Siap. Thank you, Frago. Thank you, Mas Agung. Terima kasih.